Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 4 Bahasa Indonesia KD 3.2 di kelas 6. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar Bahasa Indonesia KD 3.2 mengenai menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Misalnya, gejala alam akan turunnya hujan, terjadinya gempa bumi, atau cara kerja pembangkit listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi sendiri itu disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Hubungan tersebut ditandai dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Dengan kata lain, teks eksplanasi itu memuat informasi yang bersifat fakta. Tujuan dari teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Jadi tujuannya itu memberikan secara detail proses terjadinya sesuatu. Semisal sesuatu seperti tadi, cara pembangkit listrik, kemudian gejala alam akan turunnya hujan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi berupa fakta. Berarti informasinya itu fakta, nyata, real. Yang kedua, informasinya bersifat ilmiah. Yang ketiga, tidak mempengaruhi pembaca. Yang keempat, terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Ini adalah unsur-unsur dari teks eksplanasi. Kemudian struktur teks eksplanasi. Yang pertama tadi pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum merupakan gambaran penjelasan secara umum yang menjadi topik masalah. Jadi pernyataan umum ini biasanya berada di paragraf pertama. Karena apa? Karena di paragraf pertama kita baca itu, kita pasti tahu, oh, topik yang akan dibahas adalah ini. Berarti nanti paragraf selanjutnya akan menjelaskan tentang topik yang akan dibahas itu. Kemudian deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan penjelasan proses sebab akibat terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Nah, kalau deretan penjelas ini biasanya berada di paragraf kedua, paragraf ketiga, bahkan bisa juga di paragraf keempat. Tergantung nanti dalam teks bacaan itu ada berapa paragraf. Jadi deretan penjelas ini adalah penjelasan mengenai topik tadi di paragraf pertama, topik masalahnya ini kemudian dijabarkan atau dijelaskan sebabnya akibatnya di deretan penjelas ini. Kemudian interpretasi merupakan bagian akhir berupa kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari topik yang dibahas. Biasanya interpretasi ini berada di paragraf paling akhir. Semisal ada 5 paragraf, berarti interpretasi ini berada di paragraf kelima, yaitu adalah bisa berupa kesimpulan, bisa berupa pesan atau pendapat pribadi dari topik yang dibahas. Jadi diingat ada
ada 3 struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Cara menggali informasi dalam teks eksplanasi, caranya gimana? Yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan informasi penting dari paragraf atau teks tadi. Ayo membaca. Ini ada sebuah bacaan mengenai globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang menyeluruh atau mendunia, di mana setiap orang tidak terkait oleh negara atau batas-batas wilayah. Terjadinya globalisasi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perkembangan teknologi informasi komunikasi. Kedua, kerjasama ekonomi internasional yang memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara yang terjalin dengan erat. Ketiga, majunya ilmu pengetahuan pada teknologi transportasi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan suatu proses yang dapat mendekatkan negara-negara yang letaknya berjauhan, di mana informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat kita ketahui. Terjalin kerjasama antar negara dan canggihnya transportasi yang memudahkan pergerakan barang dan manusia di seluruh dunia. Ini adalah contoh teks eksplanasi. Kita coba cari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Teks ini terdiri dari 3 paragraf, 1, 2, dan 3. Pernyataan umum itu biasanya berada pada paragraf yang pertama, yaitu yang ini. Globalisasi merupakan proses yang menyeluruh atau mendunia di setiap orang, tidak terkait oleh negara-negara atau batas-batas wilayah. Ini merupakan pernyataan umum atau topiknya. Topiknya apa yang dibahas adalah globalisasi. Ini topik dari teks bacaan globalisasi, yaitu adalah topiknya membahas mengenai globalisasi. Kita ketemu pernyataan umum. Kemudian untuk selanjutnya, berarti deretan penjelas ada di paragraf kedua. Benar. Deretan penjelas ada di paragraf kedua, yaitu penjelasan atau sebab akibat. Sebabnya apa? Terjadinya globalisasi disebabkan beberapa faktor ini tadi. Ada 3 faktor: perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, kedua kerjasama, yang ketiga kemajuan teknologi transportasi. Paragraf kedua ini adalah merupakan deretan penjelas. Dijelaskan di sini sebab terjadinya globalisasi. Kemudian yang terakhir, yang paragraf ketiga, yaitu adalah interpretasi. Karena apa? Termasuk kesimpulan. Dari mana? Dari sini. Maka dari itu dapat disimpulkan. Nah, sudah ada kata-kata disimpulkan. Berarti benar kalau paragraf ketiga ini adalah merupakan interpretasi atau kesimpulan. Disimpulkan bahwa globalisasi merupakan suatu proses yang dapat mendekatkan negara-negara yang letaknya berjauhan. Jadi pada teks globalisasi ini kita sudah mengetahui mana pernyataan umum, mana deretan penjelas, dan mana interpretasi. Nah, anak-anak, materi bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi sampai di sini dulu. Mungkin kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Dan tetap semangat terus semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.